Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yang akan mendaftar di P3K tahun 2022, terlepas dari passing grade maupun belum passing grade, guru swasta maupun nakes, tenaga non teknis dan lain sebagainya. Terkait dengan informasi ini, bahwasanya untuk teman-teman nanti sebelum melihat video ini, camkan baik-baik, perhatikan, fokus, dan simak secara penuh video ini agar nantinya sahabat-sahabat bisa melaksanakan seleksi P3K tahun 2022 dengan lancar, lulus dan bisa lolos serta bisa segera mendapatkan SK P3K. Berikut untuk ulasan pentingnya. Video ini dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek dan dari Instagram Bu Nunuk Suryani terkait dengan surat nomor 73, 7303 BGT 0103 2022 tanggal 20 Oktober tahun 2022 atau kemarin, terkait dengan lampiran surat PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang dikeluarkan oleh Bu Nunuk Suryani selaku PLT Dijen GTK. Untuk pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 di laman yaitu sscsn dan ppkguru.kemendikbud.go.id. Terkait dengan tersebut, nanti akan admin jabarkan sedikit untuk sahabat-sahabat. Jadi tolong nanti sahabat-sahabat diperhatikan betul-betul agar nanti tidak salah persepsi. Yang pertama tentang pengumuman seleksi sudah. Yang kedua adalah pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Jadi untuk semua pelamar mendaftar seleksi. Jadi semua pelamar P1 maupun sampai umum itu mendaftar di tanggal 25 sampai tanggal 7. Sedangkan untuk pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1, jadi P1 nanti cek tanggal 25 sampai tanggal 7 adalah mendapatkan formasi atau penempatan atau belum. Jadi nanti di sana ada status seperti itu sahabat-sahabat. Yang ketiga, seleksi administrasi untuk P2 dan P3 dan umum. Itu terjadi tanggal 25 sampai tanggal 9 atau selama 16 hari. Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2 P3 itu terjadi selama 2 hari tanggal 10 November. Yang selanjutnya 56 adalah masa sanggah dan jawaban sanggah terjadi 12 sampai 14 serta 15 18 November. Ada dua hal itu. Setelah itu nanti sahabat-sahabat di poin ke-7 ini, poin ke-7 pengumuman masa sanggah itu tanggal 20 November. Nanti akan kita fokuskan juga sahabat-sahabat, di antaranya adalah di poin kedua dan poin ketiga nanti ada berkesinambungan informasi. Jadi nanti biar sahabat-sahabat tidak bingung menanggapi hal tersebut. Untuk poin ke-8, penilaian kesesuaian oleh pengawas itu dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 22 itu untuk P2 dan P3 atau observasi oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior di sekolah masing-masing. Yang ketiga nanti BKPSDM dan Dinas Pendidikan akan menilai untuk P2 dan P3 itu di tanggal 23 sampai tanggal 27 November. Terkait dengan penilaian hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3, hasilnya adalah pada tanggal 27 sampai tanggal 7 itu diolah. Pengumumannya tanggal 8 Desember untuk umum. Dan untuk mendaftar peserta waktu tempat seleksi itu tanggal 16 Desember sampai 18 Desember untuk umum. Terkait poin 11, pengumuman dan pemilihan formasi ini adalah hasil dari sisa formasi yang sudah ditempati oleh P1, P2 dan P3. Jadi selama poin 2 sampai poin 10 itu nantinya pengumpulan hasil penilaian kesesuaian ini untuk P2 dan P3 ini sudah menyedot jumlah kuota. Jadi nanti untuk poin ke-11 ini pengumuman dan pemilihan formasi untuk umum tanggal 8. Jadi peserta umum bisa memilih formasi itu di tanggal 8 Desember. Jadi itu adalah hasil atau sisa kuota dari penempatan P1, P2 dan P3. Terus pertanyaan bagaimana jika Pemdanya tidak membuka formasi? Yang pasti ya juga tidak bisa memilih formasi, terutama untuk P1, P2 maupun P3 dulu. Terus umum apalagi juga belum bisa jika nanti untuk P1 tidak ada formasi. Terkait dengan tersebut, nanti yang mengunci formasi dulu berulang kali adalah P1 dulu, yaitu pengumuman bapatan penempatan bagi P1. Jadi pertama kali nanti yang menyedot kuota adalah di poin kedua ini sahabat-sahabat. Di poin kedua ini nanti untuk P1 sudah menyedot kuota dulu. Setelah itu nanti kuota sisa akan diperebutkan P2 dan P3 di poin ketiga sampai di poin ke-10. Setelah itu sisa terakhir itu di poin 11
Itu nanti bisa dipilih, sekali lagi bisa dipilih peserta umum di poin 11 dan 12. Terus 13 pelaksanaan seleksi kompetensi atau catatan BK atau mengerjakan ya tes komputer. 14 pengolahan hasil seleksi. Ke-15 pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan umum. Nah, ini hasil sementara itu di tanggal 5 Januari. Nanti teman-teman sudah dipastikan untuk P1 ditempatkan di sekolah A, sekolah B, sekolah C dan sebagainya. Terus masa sanggah dan jawab sanggah itu di antara tanggal 7 sampai tanggal 16. Terjadi 10 hari masa sanggah dan jawab sanggah. Terus nanti hasil finalnya nanti yang bisa dikunci adalah tanggal 26 Januari. Itu adalah hasil final. Jadi nanti sahabat-sahabat misalkan di poin 15 ini kok lulus, namun di tanggal 18 kok tidak, berarti yang dipakai adalah yang tanggal 18. Namun saya harap dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini tidak terjadi perubahan yang mendasar ataupun menjadi gagal di tanggal 18. Mohon maaf, di poin 18. Jadi misalkan di poin 15 ini berhasil, nanti poin 18 juga tetap berhasil dan segera bisa mengisi daerah. Dan tentunya nanti siap-siap stay tune terus di Ardiko Ramos untuk menunggu pengisian daerah, pengusulan NIP 3K maupun penempatan serta penyerahan SK yang nantinya akan kita update setiap ada perkembangan maupun ada request dari sahabat-sahabat di Ardiko Ramos dan akan live streaming setiap malam Sabtu. Jadi nanti sahabat-sahabat yang belum lulus ataupun yang masih mau mendaftar, nanti informasi terkait setelah dinyatakan lulus tanggal 26 Januari tahun 2023, langsung klik tombol subscribe Ardiko Ramos dan mengikuti perkembangan untuk penetapan NIP 3K sampai tuntas sampai dengan gajian. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk dulur-dulurku P3K tahap 1 maupun tahap 2 tahun 2021 kemarin, malam ini pukul 21 kita juga live streaming walaupun tidak terlalu panjang untuk durasi videonya ya. Dan untuk informasi kali ini seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan dan misalkan nanti admin bisa membantu untuk menjelaskan, silahkan komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tetap stay tune terus di Ardiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.